dengan NIM 2105126534. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi dengan dosen saya yaitu Bapak Mahmud Alpusari. Baiklah, saya akan mengambil topik pada materi video kali ini yaitu organ pokok tumbuhan bayam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bayam. Bayam atau Amaranthus merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika tropik yang biasanya dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Namun, tumbuhan ini sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di seluruh dunia. Tanaman yang satu ini dikenal sebagai sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Yang kedua yaitu pada klasifikasi bayam. Tanaman sayuran ini merupakan salah satu tanaman hijau yang memiliki nama Latin Amaranthus spp. Adapun beberapa klasifikasi tanaman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kingdom Plantae, yang kedua subkingdom Tracheobionta, yang ketiga subdivisi Spermatophyta, yang keempat divisi Magnoliophyta, yang kelima kelas Magnoliophyta, yang keenam subkelas Caryophyllaceae, yang ketujuh famili Amarantaceae, yang kedelapan genus Amaranthus, dan yang terakhir spesies yaitu Amaranthus L atau Amaranthus spp. Kemudian pada nama Latin bayam. Tanaman sayur ini merupakan salah satu sayuran yang banyak dikonsumsi oleh para ibu rumah tangga. Nama Latin dari bayam yaitu adalah Amaranthus spp. Ada dua macam jenis sayuran ini, yaitu jenis putih dalam bahasa Latinnya Amaranthus tricolor, dan yang kedua jenis cabut dalam bahasa Latinnya Amaranthus hybridus L. Kemudian pada tanaman bayam. Tanaman sayur ini merupakan salah satu tanaman yang dikenal sebagai sumber zat besi yang sangat penting. Ia dapat tumbuh sepanjang tahun dan dimanapun, baik itu pada dataran rendah ataupun dataran tinggi. Tetapi tetap saja
Tanaman yang berasal dari Amerika tropik ini dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang subur dan cahaya matahari yang sangat cukup. Masa tanam yang baik dari tanaman ini yaitu pada awal musim kemarau dengan suhunya yang baik sekitar 25 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius, serta dengan pH-nya antara 6 sampai 7 pH tanah. Pada negara-negara yang berkembang, tanaman sayur ini dikenal sebagai tanaman atau bahan pangan sumber protein. Selain itu, ia juga mengandung vitamin A, B, C, serta zat-zat galian seperti kalsium dan zat besi yang bagus untuk tumbuh. Selanjutnya, pada ciri-ciri tanaman bayam. Sayur ini memang sudah tidak asing lagi untuk kita semua, karena sayuran ini banyak dikonsumsi oleh banyak orang. Selain itu, sayur ini juga sudah tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Adapun beberapa ciri tanaman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki akar tunggang dengan akar serabut di atasnya. Yang kedua, memiliki batang yang tumbuh tegak dan mengandung banyak air. Yang ketiga, memiliki cabang monodial serta memiliki duri halus pada bagian pangkal ujung batang tanaman. Kemudian yang keempat, sayur ini memiliki daun tunggal berwarna hijau muda serta hijau tua, berupa bulat memanjang dan oval serta mempunyai pangkal ujung daun runcing dan obtusus. Kemudian yang kelima, memiliki bunga yang berwarna hijau tua dan memiliki ukuran yang kecil serta tumbuh di ketiak daun yang tersusun tegak. Kemudian yang terakhir, memiliki biji berukuran kecil, halus dengan bentuknya yang bulat. Kemudian, deskripsi pada bayam. Tanaman sayur ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropik, dan sekarang ia sudah tersebar di seluruh dunia. Dari cara memanennya, tanaman sayur ini yang memiliki nama Latin yaitu Amaranthus spp terbagi menjadi dua macam jenis, yaitu jenis petik dan jenis cabut. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman dikotil dan memiliki akar tunggang dengan sedikit akar serabut di atasnya, serta batangnya yang tumbuh tegak dan mengandung banyak air. Di Indonesia, tanaman sayur ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Permukaan batang pada tanaman ini memiliki sifat yang licin beralur dengan arahnya tumbuh batang yang tegak.
cabang pada batangnya memiliki tipe monopodial yang sifatnya itu batang sirung pendek. Daunnya biasanya dikonsumsi sebagai sayuran serta dapat juga menjadi lalapan untuk sayur kuah yang segar. Selain itu, untuk bayam bisa juga dikonsumsi tanaman ini sebagai tanaman hiasan. Pada batang bayam, batang pada tanaman sayur ini seperti yang telah disebutkan tadi memiliki tipe yaitu monopodial dengan sifat batangnya sirung pendek. Bentuk dari batangnya yaitu bulat, berair, lunak, serta kurang berkayu. Warna batang tanaman ini tergantung pada jenisnya. Seperti jenis yang hijau memiliki batang berwarna hijau, dan jenis yang merah memiliki batangnya yang berwarna merah. Pada daun bayam, daun tanaman sayur ini termasuk ke dalam daun tunggal bertangkai dengan warna daunnya yang sesuai pada jenisnya. Bentuk dari daun ini yaitu bundar seperti telur memanjang. Panjangnya sekitar 1,5 cm sampai dengan 6,0 cm. Sedangkan untuk lebarnya sekitar 0,5 cm sampai dengan 3,2 cm. Tangkai daunnya berbentuk bulat dengan bentuk opakus dan panjangnya sekitar 0,5 cm sampai dengan 9,0 cm. Pada akar bayam, tanaman ini memiliki akar perdu atau akar terma. Akar dari tanaman ini akan menembus tanah dengan kedalaman sekitar 20 sampai dengan 40 cm, bahkan bisa lebih dari itu. Akarnya digolongkan dari akar tunggang serta memiliki akar yang serabut pada bagian atasnya. Kemudian, bunga pada bayam. Bunga tanaman sayur ini merupakan bunga yang berkelamin tunggal. Bunga pada tanaman ini tersusun majemuk tipe tukal yang rapat dengan warnanya yang hijau tua. Memiliki 5 mahkota dengan panjangnya 1,5 mm sampai dengan 2,5 mm dengan bentuknya yang bulat dan tumbuh pada ketiak batang. Bunga jantan pada tanaman ini memiliki bentuknya yang bulir dan tersusun tegak. Selanjutnya, jenis-jenis bayam. Ada beberapa jenis dari tanaman ini, di antaranya yaitu jenis duri, cabut, tahun,
serta tanah. Tetapi pada umumnya jenis yang sering ditanam yaitu jenis cabut dan jenis tahun. Jenis cabut atau yang biasa disebut dengan jenis sekul memiliki warna batangnya kemerah-merahan. Serta ada juga yang berwarna hijau keputih-putihan tergantung dengan jenis bayamnya. Sedangkan jenis tahun atau yang biasa disebut dengan bayam kakap atau bayam sekop yang berdaun lebar. Tanaman sayur jenis tahun atau bahasa latinnya Amaranthus hybritus memiliki dua varietas, yaitu varietas caudatus dan varietas paniculatus. Yang pertama yaitu jenis bayam merah. Jenis yang merah banyak mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalium, zat besi, amarantin, rutin, purin, serta vitamin A, B, dan C. Tanaman ini merupakan sayuran yang berserat yang dapat digunakan untuk melancarkan proses buang air besar. Selain itu, pada akar bayam merah juga berkhasiat sebagai obat disentri. Kemudian, jenis bayam hijau. Jenis yang hijau merupakan tanaman berbunga tahunan yang memiliki bunganya berwarna hijau gelap. Tanaman jenis ini dapat tumbuh sekitar 2-3 kaki. Selain itu, tanaman jenis hijau ini memiliki ciri-ciri umum pada pohon, yaitu tegak atau condong. Seringkali batang bercabang banyak serta berduri. Memiliki daunnya yang bulat berbentuk lanset dengan ujung tumpulnya dan pangkal runcing. Yang ketiga, pada jenis bayam cabut. Cara memanen jenis tanaman yang satu ini dengan cara dicabut, sehingga dinamakan dengan bayam cabut. Tanaman ini memiliki batangnya yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis yang petik. Batangnya yang kecil serta lunak, sehingga sayur ini dapat dimasak dengan batangnya. Daunnya yang berwarna hijau serta ada yang berwarna merah dengan bentuknya yang kecil lonjong. Biasanya tanaman ini dipetik ketika sudah usia 25 hari. Yang terakhir yaitu pada jenis bayam hutan. Bayam hutan atau bayam liar seringkali tumbuh secara liar di perkarangan rumah, pinggir jalan, kebun, dan di berbagai tempat. Terkadang kita menganggap tanaman ini sebagai gulma yang mengganggu. Dari berbagai macam jenis yang sering tumbuh secara liar, yaitu jenis tanaman bayam kakap dan bayam duri. Jenis kakap merupakan jenis biasa diolah menjadi keripik.
Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi organ pokok pada tumbuhan bayam. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.